Di ranah yang dibangun oleh pepatah dan perumpamaan, tempat kata-kata menjadi rumah bagi akal, Tan Malaka muncul membawa sebuah jendela baru. Madilog, materialisme dialektika logika. Bagi sebagian orang, buku ini adalah karya politik. Tapi bagi orang Minang yang paham asal-usulnya, Madilog adalah kitab perantau yang pulang membawa cara baru membaca dunia. Sebab sejak kecil, Tan Malaka tumbuh dalam tradisi berpikir bersilang, berdiskusi di surau, menyimak hikayat dari Mamak, dan menyaring kabar rantau dari mulut ke mulut. Minangkabau membesarkannya dengan falsafah, cerdas bukan karena tahu tapi karena mempertanyakan. Maka ketika ia duduk di sekolah Belanda, menghadapi ilmu yang membelah dunia ke dalam materi dan angka, ia tidak kaget karena mentalnya sudah terlatih dalam adat yang membuka ruang, dialog dan pertarungan gagasan. Madilog menjadi bukti bahwa akar Minangkabau tidak pernah mengikat, ia justru menopang. Tan Malaka meramu warisan dialog Minangkabau dengan pemikiran modern dunia, sehingga lahirlah sebuah sintesis, cara berpikir yang menolak takhayul politik, menertawakan dogma, dan menantang bangsa ini untuk memilih akal sebagai pangulu barunya. Dalam bahasa Kabaranah kita bisa berkata, Madilog bukan buku tebal dari seorang pemberontak. Ikros adalah cermin tempat bangsa ini melihat betapa sering kita percaya sebelum memahami. Dan hingga hari ini, di tengah badai berita, politik, dan bisingnya dunia maya, pesan Madilog tetap sama. Berpikirlah, lalu berpikirlah sekali lagi. Karena seperti kata orang tua di Minang, lapuak te awa indak buliah jadi alasan kegelap, akal harus tetap menyala meski lampu dunia redup. Bagaimana menurutmu?